Halo, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kimia Farma. Dan hari ini bersama saya Rizal Wijaya, kita bahkan ngobrolin seputar menjaga daya tahan tubuh dengan imun booster. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, menjaga sistem imun ini tetap kuat gitu ya, supaya tetap kuat merupakan sebuah keharusan. Sistem imun yang baik akan membantu tubuh supaya bisa menghadapi segala tantangan dari luar termasuk virus COVID-19. Dan selain memperbaiki pola makan dan juga merutinkan olahraga, mengonsumsi suplemen daya tahan tubuh atau imun booster juga diperlukan apalagi jika kegiatan sehari-hari terbilang padat gitu ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin produktif gitu ya, pekerjaannya ekstra luar biasa. Nah, dengan mengonsumsi imun booster ini, kebutuhan harian sejumlah kandungan yang diperlukan oleh tubuh dapat terpenuhi dan akan membawa efek yang baik bagi sistem imun tubuh. Nah, kira-kira apa saja ya kandungan vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh? Bagaimana tips memilih imun booster yang baik agar kebutuhan vitamin dan mineral sepenuhnya dapat tercukupi, sehingga bisa menunjang kondisi tubuh tetap prima sepanjang waktu. Baik, kita akan obrolin bersama narasumber saya yang sudah terhubung secara virtual pagi hari ini melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu Mbak Maya, Apoteker Maya Sofia Suhendar, M-Farm, selaku Brand Manager Fituno. Selamat pagi, Mbak Maya. Selamat pagi, Mas. Iya, sehat ya Mbak Maya ya. Sehat, Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Semangatnya juga saya tertular nih kalau bertemu atau ngobrol langsung dengan Mbak Maya kayaknya menyebarkan virus semangat ya. Iya, Oke. betul. Dan mudah-mudahan pendengar kita yang tersebar di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia juga akan tertular dengan semangat kita berdua ya Mbak ya. Iya, Baik. amin, amin, Amin. amin. Apalagi kalau di musim pandemi seperti ini kan memang kita harus selalu semangat, tidak boleh terpuruk. Seperti itu kira-kira ya. Iya, Nah, betul, kalau betul. kita ngomongin soal kesehatan, ini berkaitan erat sekali dengan yang namanya sistem imun, ya kan? Nah, kira-kira nih, apa sih fungsi sistem imun untuk tubuh kita sebenarnya, Mbak? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih, Mas. Jadi dari tadi kan kita membahas pandemi, terus sistem Hmm, imunitas, kemudian imun booster. Nanti ada kaitannya nih satu sama lain dari pandemi apa, sistem imun apa, dan nanti terakhir suplemen imun booster. Tapi kita betul. harus pelajari nih dari atasnya dulu, dari hulunya dulu. Nah, kita harus tahu dulu nih apa sih sistem imun gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu kesehatan, fungsi dari sistem imun itu adalah di mana dia bisa melindungi tubuh Mas terhadap gangguan internal atau paparan zat berbahaya yaitu dari eksternal. Jadi sebenarnya kita sudah diberikan suatu sistem imunitas yang kuat di dalam tubuh kita gitu. Jadi dia bisa melindungi tubuh kita terhadap gangguan-gangguan baik internal maupun paparan dari berbahaya dari eksternal. Itu mungkin meliputi dari mikrobiologi, kemudian virus dan lain-lain gitu. Jadi memang kita sudah dibekali nih oleh Tuhan Yang Maha Esa sistem imun yang cukup kuat gitu. Jadi fungsinya untuk melindungi tubuh kita gitu, Mas. Oke, bisa disebut sebagai ketahanan tubuh kita ya, ketahanan tubuh Betul, manusia. Nah, pertahanan tubuh kita. ini setiap orang, setiap personal itu kan beda-beda gitu ya, Mbak ya. Mungkin ketahanan tubuhnya si A dengan si B ini beda. Lebih kuat si A, terkadang lebih lemah si B. Nah, ini kira-kira cara menjaga sistem imun yang tepat supaya kita juga tetap apa ya namanya, imunnya bagus, daya tahan tubuhnya tetap maksimal, tetap optimal, itu seperti apa, Mbak? Oke, bagaimana sih cara menjaga sistem imun yang tepat ya? Mhm. Apalagi mungkin ya betul. Jadi masing-masing individu punya sistem ketahanan imun yang mungkin berbeda-beda ya, gitu sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, gimana cara menjaganya? Yang pertama tentunya kita harus mengisi makronutrisi dan mikronutrisi
ke dalam tubuh kita, yaitu alias makanan yang bergizi ya. Jadi kerja-kerja sel imun kita yang berkualitas itu membutuhkan makronutrien dan mikronutrien yang sangat bervariasi, Mas. Terutama seperti protein, vitamin A, B, C, D, E, zinc, asam folat, selenium, besi, dan copper. Semua zat ini banyak didapatkan di makanan sehari-hari, memang ya, yang alami, terutama di hewan, sayur, dan buah-buahan. Tetapi kurangnya salah satu nutrien akan mengganggu sistem imun kita. Jadi suplemen ini dapat membantu kekurangan nutrien tersebut. Nah, tadi kan kita membutuhkan makro dan mikro ya. Betul. Kadang mungkin kita konsumsi makanan ada aja yang kurang nih, misalnya vitamin B-nya yang kurang atau misalnya vitamin E-nya yang kurang. Nah, makanya di sini suplemen bisa hadir mencukupi kebutuhan makro dan mikro. Lalu yang kedua, yang harus kita jaga adalah durasi dan kualitas tidur kita gitu ya. Durasi dan kualitas tidur malam yang baik. Itu yang baik 7 sampai 9 jam. Itu penting sekali untuk kesehatan imun gitu ya. Karena di malam hari itu hormon melatonin kita itu diproduksi gitu. Jadi ada antioksidan alami yang diproduksi pada saat malam hari. Sehingga, nah kalau misalnya diproduksi antioksidan, maka sistem imunitas kita juga semakin kuat. Lalu yang ketiga adalah olahraga dengan dosis yang benar dan teratur gitu ya. Intensitas ringan sampai sedang ya yang kita lakukan itu biasanya 150 menit per minggu, terbagi misalnya 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, ini juga bisa memperbaiki nih penyakit-penyakit lainnya atau komorbid gangguan metabolik lainnya. Lalu yang keempat adalah manajemen stres, Mas, gitu ya. Jangan stres-stres nih. Kalau stres-stres juga bisa menyebabkan misalnya keradangan gitu ya. Keradangan ini bisa melemahkan sistem imunitas kita gitu ya. Jadi sempatkanlah me time 1 minggu sekali gitu ya. Jangan stres terus gitu ya, pekerjaan seminggu gitu ya. Aduh, pekerjaan di target di apa gitu ya. Mahasiswa mungkin dengan tugasnya. Jadi harus sempatkan me time nih, Mas. Dan yang kelima adalah hindari rokok dan alkohol, karena kan kita tahu ya konsumsi rokok, konsumsi alkohol itu bisa mengganggu sistem imunitas kita, apalagi di saluran pernafasan kita. Nah, yang keenam adalah kontrol penyakit penyerta. Misalnya ada penyakit penyerta nih, misalnya penyakit degeneratif, diabetes yang harus terkontrol dengan baik, di mana dia harus tetap konsumsi obat-obatannya. Jadi kalau misalnya tidak dikonsumsi bisa menurunkan kerja dan kualitas sistem imunnya. Jadi harus diminum obat-obatannya dengan rutin dan kontrol ke dokter. Jadi tadi tipsnya mungkin ada 6 ya. Yang pertama mikronutrien dan makronutrien yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua durasi dan kualitas tidur. Yang ketiga olahraga. Yang keempat adalah manajemen stres. Yang kelima hindari rokok dan alkohol. Dan yang keenam adalah kontrol penyakit penyerta gitu, Oke. Mas. Nah, ini menarik sekali ya. Kita jadi ingat zaman dulu ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Ini untuk Iya, melengkapi betul. nutrien kita seperti itu ya. Kira-kira Iya, betul. ini kan apa banyak sekali dari masyarakat kita yang mungkin ada yang sukanya makan daging atau ayam gitu ya, tapi nggak suka makan sayur. Nah, ini yang namanya nggak seimbang ini yang seperti ini gitu ya, Mbak ya? Atau gimana sih Iya, jadi sebenarnya? iya, betul betul. Jadi mungkin ada saja ya kita mungkin sudah makan buah, Hmm, terus makan apa proteinnya gitu, tapi ada saja yang kurang gitu. Jadi si suplemen ini bisa membantu mengisi yang tadi yang kurang-kurang ini gitu. Jadi oke. sebenarnya kan kebutuhan vitamin kita sehari-hari juga harus dipenuhi dong Mas gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang ini kita bisa ditambahkan dengan suplemen Jadi gitu. tercover gitu ya sama suplemen Iya, ya. betul. Oke. Nah, ternyata bukan hanya asupan makanan ya yang dapat mendukung daya tahan tubuh kita, tapi juga pola tidur tadi disebutkan. Jadi, apalagi kalau orang udah stres nih, lagi putus cinta misalnya, Iya, habis betul betul. habis diputusin, stres, nggak bisa tidur. Ini bakal pengaruhnya luar biasa pasti ya. Sebenarnya nih, apa saja sih hal yang dapat membuat seseorang sistem imunnya itu menjadi menurun sih, Mbak? Oke, sebenarnya tadi kan sudah ada tipsnya. Mungkin dari Mm-mm. kebalikan tadi sih. Mungkin yang pertama kan kurangnya gitu ya, asupan makanan yang bergizi bisa saja ya. Karena sebenarnya kualitas sistem imun kita itu berkat dari makanan-makanan yang kita konsumsi juga. Terus yang kedua, misalnya durasi
dan kualitas tidurnya yang kurang gitu. Karena misalnya stres karena pekerjaan, terus misalnya dikejar oleh deadline sehingga durasi dan kualitas tidurnya pun kurang gitu kan. Terus yang ketiga, kurang gerak nih Mas, kurang gerak gitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang mungkin zaman-zamannya WFH dulu mungkin kurang gerak, kurang olahraga itu bisa mengakibatkan sistem imun kita juga turun. Terus misalnya terlalu banyak stres nih, stres kita nggak sempat me time gitu ya. Jadi terus saja bekerja atau misalnya kuliah gitu ya tanpa ada me time gitu kan, tanpa ada misalnya bersosialisasi atau bagaimana gitu ya. Kalau Itu selebgram juga bilang bisa sekarang memicu. healing gitu ya. Iya, kita perlu healing juga, betul. Yang kelima mungkin banyak konsumsi alkohol dan Hmm. merokok, itu juga bisa jadi. Yang keenam mungkin tidak rutin mengontrol penyakit penyerta itu, gitu. Jadi memang yang tadi yang saya sebutkan tips-tips ini, kalau tidak misalnya ada yang kurang aja itu bisa pemicu ke sistem imunitas kita jadi Oke, melemah atau berkurang gitu. Atau kurang istirahat lah tentunya pasti ini kan menurun gitu. baik. Nah, kalau berbicara soal mengontrol kesehatan kita, seseorang mungkin merasa dirinya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tetap saja harus mengontrol secara rutin. Ini rutinnya seperti apa, Mbak? Berapa bulan atau berapa Oke, kali yang dalam tadi sebulan? mengontrol penyakit penyerta ini adalah penyakit-penyakit degeneratif sih biasanya yang Oh, diabetes kayak gitu komorbid Mas. ya? Iya, komorbid. Jadi memang sebaiknya itu terus kontrol ke dokter. Biasanya kan Hmm, sebulan sekali ya. Ya kalau kayak gitu tuh sebulan sekali. Obatnya juga biasanya untuk 1 bulan jangka panjang, jangka waktunya. Jadi sehingga ya harus tetap dikontrol, dikonsumsi obatnya juga. Tetapi boleh juga konsumsi imun booster atau daya tahan tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tetapi tidak melupakan apa namanya obat-obat yang sudah diberikan dokter untuk penyakit penyertanya. baik. Kalau olahraga, Mbak, mungkin bisa dikasih contoh konkretnya nih buat orang yang paling males banget atau sibuk banget ya sampai nggak ada waktu buat berolahraga. Kira-kira apa nih hal yang sederhana yang bisa Oke. dilakukan? Hal yang sederhana kayak saya ya Mas, ya Hmm. saya mungkin termasuk orang yang jarang olahraga, tetapi diusahakan di rumah saya itu ada tangga, jadi bisa turun naik tangga, itu juga Hmm. bisa kan, turun naik tangga berkali-kali. Terus yang kedua mungkin sit up gitu ya di rumah. Jadi banyak hal sih di rumah yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai kita tiduran, mager gitu ya. Hmm. Kalau misalnya Sabtu Minggu mungkin kita sempatkan nih untuk olahraga simple di rumah atau mungkin jogging kecil di depan rumah itu juga bisa menjadi alternatif nih untuk teman-teman semua gitu. Jadi yang tadi ya kalau bisa intensitas ringan sampai sedang yang 150 menit per minggu terbagi mungkin 3 sampai 5 kali per minggu gitu. Bisa mungkin dilakukan pagi hari, mungkin setelah selesai bekerja biasanya kan ada komunitas di kantor nih ya Hmm. mungkin bisa badminton bisa misalnya Futsal. voli dan lain-lain ya biasanya kalau di kantor saya nih juga ada komunitas nih yuk setiap hari Kamis badminton nah itu Ah, bisa dicoba juga nih untuk teman-teman semua atau sobat fit yang ada di rumah. oke. Kalaupun misalnya saking nggak sempetnya pagi-pagi bangun tidur subuhan, terus habis subuhan terus keliling kompleks gitu ya, Iya jogging. boleh jogging kecil gitu ya Mas. Oke deh, baik. Dan terutama buat anak-anak kecil nih, edukasi terkait dengan menjaga daya tahan tubuh juga perlu harus dilakukan, terutama bagi orang tua seperti itu ya. Karena seperti kita ketahui ya, anak-anak kita banyak banget loh yang ketergantungan makan junk food misalnya. Gak usah Ya anak-anak deh, kita aja betul. masih ya. Iya Nah, iya. ini sebenarnya pengaruhnya seperti apa sih kalau terlalu banyak konsumsi junk food terhadap sistem imun tubuh kita? Oke, sebenarnya kalau junk food ini kesukaan semua orang ya, nggak anak kecil sih. Bener. Saya juga suka, Mas juga suka ya, kesukaan semua orang. Tetapi kita harus mengontrol, jangan sampai berlebihan kan. Sebenarnya junk food ini merupakan makanan yang rendah nutrisi ya, Mas. Beda Hmm. dengan buah-buahan, sayur-sayuran, protein hewani seperti daging, telur dan lain-lain. Nah, bila dikonsumsi berlebihan itu akan mengakibatkan peradangan di tubuh, Mas. Jadi Hmm. kekebalan tubuh kita akan diserang nih gitu kan oleh si makanan ini yang rendah nutrisi gitu ya. Jadi si sistem imun ini ya siap-siap nih menyerang karena kan sebenarnya junk food ini kan rendah nutrisi ya. Hmm.
Jadi ada bagian sensor genetik di mana sistem kekebalan tubuh kita ini akan bermasalah gitu kalau kita konsumsinya berlebihan dan bisa mengakibatkan peningkatan resiko penyakit gitu Oke. ya. Karena kan kita udah tahu nih junk food ini rendah nutrisi. Kalau misalnya kita konsumsi terus-terusan bisa mengakibatkan radang. Terus peradangan, kemudian sistem kekebalan tubuh kita akan bermasalah sehingga mudahlah masuk si penyakit gitu ya. Alarmnya langsung bunyi Masuklah gitu ya, Mbak ya? virus. Ya, iya betul. Jadi junk food ini ya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan lah Mas gitu ya. Baik. Jadi disesuaikan aja, jangan setiap hari juga ya makan burger, makan pizza gitu ya. Jadi harus Berat di kantong juga, disesuaikan. Mbak. Iya betul, mending yang murah meriah ya, beli sayuran gitu ya, Betul. makan buah gitu. Baik, ya kita tahan dulu, nanti kita lanjutin lagi karena kita harus jeda iklan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di Ruang Publik KBR, nanti boleh nanya-nanya juga ke Mbak Maya karena kita punya 3 hadiah merchandise dari Fituno ya, yang akan dibagikan bagi 3 pertanyaan yang terpilih di akhir acara nanti ya. Dan silakan Anda bisa siap-siap melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa komentar melalui live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id.